Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Berjumpa lagi. Kebetulan banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab, teman-teman. Jadi sekalian saya menjawabnya sebisa saya, semampu saya, sesuai pengalaman, teman. Nah, jadi memang sampai saat ini pun teman-teman ya, banyak yang masih menanyakan ketika membuat adonan masih juga gagal, itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah bisa membuat adonan, kenapa tidak berongga? Yang ketiga adalah ketika menggoreng odading atau bolang-baling, saat digoreng itu tidak bisa. Nah, hal-hal ini yang sering terjadi dan berkali-kali berulang-ulang juga dipertanyakan dan ditanya oleh teman-teman kita semua. Banyak ya seperti itu. Jadi teman-teman ya, kalau kita membahas masalah permasalahan ya yang ada pada odading atau roti goreng atau bolang-baling juga yang kita sebut, itu memang kompleks ya teman-teman. Artinya kalau kita murni untuk 100% sempurna itu memang susah ya. Yang sudah senior-senior saja, yang sudah mahir, itu kadang ada kalanya mengalami kendala atau hambatan. Nah, jadi wajar kalau kita, apalagi teman-teman yang pemula yang masih belajar mengalami kendala itu, anggap aja itu adalah suatu pembelajaran. Nah, teman-teman ya, jadi kalau kita membahas tentang membuat odading ataupun cakwe, yang pertama tidak ngembang, kita bisa memastikan ya teman-teman, memastikan cara teman-teman membuat adonan itu sendiri seperti apa, sudah benarkah atau belum. Yang kedua adalah mungkin dari pengembang atau ragi instan yang diberikan seperti apa juga, dan pengaruh dari bahan-bahan lain seperti contohnya adalah mentega, karena pengaruh ya teman-teman, yang namanya ragi instan ataupun pengembang lain dan mentega ini sangat berpengaruh terhadap adonan yang kita buat. Sehingga kalau dari hal ini sampai ada yang dilupakan ataupun salah dalam memberikan tambahan buat adonan ataupun buat bahan-bahan ini, otomatis nanti kekeliruan kita di sini. Yang paling fatal adalah ketika teman-teman sendiri membuat adonan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman ya, ketika teman-teman membuat adonan itu kan tidak harus mutlak sesuai dengan tutorial yang ada. Contohnya, pedagang A cara ngadonnya mungkin di atas meja kan, seperti itu. Saya sendiri ketika membuat adonan, saya menggunakan bak seperti itu. Bahkan ya mungkin ada cara-cara lain kan. Jadi menurut saya adalah bagaimana teman-teman semua menemukan ritme yang nyaman ketika membuat adonan itu sendiri kan. Intinya ada di adonan, di cara atau teknik membuat adonan itu sendiri. Itu yang paling pertama. Jadi kalau teman-teman yang biasa membuat, ya mungkin kalau di rumah ya teman-teman, di rumah itu kan, apalagi kalau kita mau lebaran biasanya itu kan, biasakanlah kita itu ikut andil dalam membuat kue di rumah, ataupun kalau ada apa ya kegiatan di rumah kita membuat donat dan lain-lain. Itu sebenarnya prosesnya sama. Dari situlah kita bisa belajar cara membuat adonan. Jadi sebenarnya hampir sama gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya basic awal dasar ketika kita membuat adonan, insya Allah kalau kita membuat adonan odading atau cakwe ini akan lebih mudah. Intinya bagaimana cara ada apa bahan yang kita buat itu bisa ngembang maksimal mungkin ya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tentunya di bahan-bahannya. Kalau teman-teman bisa udah pintar membuat adonan, bahan-bahan ada yang kelupaan, itu sama aja bohong ya teman-teman, karena pasti itu akan gagal juga. Nah, yang berikutnya itu tadi ya teman. Artinya saya menyarankan kepada teman-teman, coba dalami dulu cara membuat adonan. Kalau teman-teman tidak ikut dengan cara saya, mungkin cara-cara yang lain bisa teman-teman pelajari, dan nanti akan menemukan sendiri ya, akan menemukan sendiri teman-teman bagaimana paling mudahnya gitu kan membuat adonan sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang berikutnya, kalau umpamanya sudah bisa membuat adonan teman-teman ini, kemudian kalau pas digoreng kenapa tidak berongga? Ini banyak sekali juga yang menanyakan ini ya teman. Bahkan sampai sekarang tuh yang sudah dagang, sudah punya usaha terkendala dengan ini. Nah, tetapi tidak bisa begitu juga teman-teman ya, karena saya sendiri juga kadang ketika membuat adonan ketika digoreng, ternyata padat gitu kan, ternyata tidak berongga, tidak kopong. Nah, permasalahan ada di mana gitu kan? Ya tentunya kita kembali lagi tadi pada dasarnya ketika kita membuat adonan, yang berikutnya adalah bahan-bahan tambahan seperti. Nah, kalau berongga, kemudian kan ini yang harus kita pelajari juga kan, selain berongga, adonan ataupun roti goreng yang sudah kita buat nanti
itu pulen empuk seperti itu ya, jadi tidak keras dan lebih tahan lama empuknya kan. Jadi ya itu ada bahan-bahan yang bisa mendukung teman-teman. Contohnya ketika teman-teman memberikan mentega, mentega itu kan ukuran standarnya berapa, kemudian seperti bahan tambahan lain seperti apa namanya, kalau saya menggunakan Back Cream Plus itu dia fungsinya untuk salah satunya adalah untuk pelembut sendiri, dan itu nanti bisa membentuk rongga. Nah yang berikutnya adalah ya bagaimana cara teman-teman itu memotongnya sendiri ya. Adonan sudah baik, nah teman-teman bagaimana cara memotongnya. Nah itu kan sebenarnya hal-hal ini ya, hal-hal ini itu nanti akan kita temukan dengan cara otodidak ya teman. Artinya dengan terus dan terus gitu kan. Artinya teman-teman kebiasaan, nanti lama-lama itu akan bisa dan akan menemukan jalan sendiri. Karena kemarin kebetulan teman-teman ya, ada salah satu dari subscriber kita, dia cerita gitu kan, bahwa dia sudah mengikuti beberapa tutorial dari pedagang, YouTuber gitu kan. Ternyata dia tidak nyaman gitu kan. Dan dia akhirnya bisa menemukan sendiri, yaitu tadi bahasanya itu kan otodidak ya. Artinya dia menemukan cara sendiri, memastikan ya itu hasil itu lebih maksimal daripada dia mengikuti tutorial-tutorial yang ada seperti itu. Itu kan salah satu contohnya ya teman-teman. Dan yang berikutnya teman-teman ya, kalau tadi bagaimana kalau nggak ngembang, kemudian tidak berongga, itu dasar-dasarnya hanya di situ sih teman. Yang berikutnya adalah ketika digoreng ternyata tidak bisa jadi dua atau tidak tal ya gitu bahasanya yang sering kita katakan kan. Nah di situ kan kuncinya hanya ada di dua ya teman. Yang pertama adalah gula tengah atau gula halusnya yang memang tidak baik gitu kan, seperti itu. Kemudian dari adonan teman-teman sendiri mungkin kurang pas juga. Karena apa teman-teman? Teman-teman membuat adonan ini sudah bagus tetapi gula tengahnya tidak bagus, nah ini akan sangat berpengaruh sehingga lengket. Tetapi sebaliknya, teman-teman membuat gula tengah bagus, pas membuat adonan pada saat itu kurang bagus juga, itu sama aja nihil kan, seperti itu. Nah yang pasti yang lebih bagus adalah dipastikan dulu antara kedua bahan ataupun adonan yang teman-teman buat itu sudah bagus, kemudian gula halus, gula tengah ini kualitas dari gula halusnya itu baik ya, seperti itu. Nah ada juga yang bertanya seperti ini teman-teman ya, Bang, kalau gula tengah itu menggunakan gula pasir gitu kan, itu bisa nggak sih gitu kan. Nah itu banyak sekali ya yang saya jumpai pertanyaan itu. Ya kalau saya sendiri nyoba belum, tapi secara logika itu gula halus itu asalnya bahan dasarnya adalah gula biasa, gula pasir biasa yang digiling atau di blender ya, seperti itu. Ya tentunya bisa-bisa aja sih seperti itu. Cuma secara takaran ya mungkin ya akan merubah sedikit ya, seperti itu. Saya yakin itu bisa, walaupun saya belum pernah mencoba. Cuma kalau secara nanti tekstur dan lain-lain ini sangat mempengaruhi ya. Dan kemudian gula halus ya teman. Permasalahan gula halus. Ketika teman-teman yang sering merantau membuka dagangan odading upahnya di daerah-daerah tertentu gitu kan. Nah, otomatis kita itu biasanya yang kita tuju salah satunya adalah mencari gula halus. Nah, gula halus ini sendiri teman-teman ya, ketika ada di pasaran, di toko-toko, ini biasanya kualitasnya itu tidak sama teman-teman ya. Makanya kadang ada harga, merek B harganya sekian gitu kan, merek C ternyata harganya lebih tinggi. Itu menentukan secara kualitas gitu kan. Jadi kalau kualitas gula halus ini memang harus diteliti benar-benar ya teman-teman. Contohnya, dulu saya waktu merantau pertama ke Samarinda teman-teman ya. Jadi yang saya tahu di situ ada gula halus cap mawar, kemudian pesut ya, salah satu pesut apa gitu kan. Dan ada satu lagi kalau nggak salah semacam mawar ini juga, mereknya saya agak lupa. Nah ketiga ini saya coba semua, dan menentukan formasi itu kita harus spekulasi juga teman-teman. Artinya ketika kita membuat gula halus, walaupun kita tahu ya teman-teman, standar kita membuat gula tengah itu adalah 1:1. Artinya 1 kilo tepung terigu kita memberikannya 1 kilo gula halus. Tetapi ingat, gula halusnya itu yang berkualitas kan, seperti itu. Nah ternyata setelah saya coba dari 3 gula ini, akhirnya saya bisa menemukan yang bagus itu adalah gula pesut ya, pesut seperti itu. Jadi ternyata takarannya itu nggak bisa teman-teman 1:1 ataupun 1 kilo gula halus 1 kilo tepung terigu, nggak bisa ternyata. Ya akhirnya sampai sekarang saya pegang itu adalah takaran untuk gula tengah adalah 1 kilo
seperempat atau 1,250 gram gula halus. Tepung terigunya adalah 1 kilo atau bahkan kalau bisa dikurangi agar lebih mudah lagi nanti pisah ketika menggoreng. Nah, kemudian wijen ya, wijen standar saja lah ukuran seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Makanya saya mewanti teman-teman semua ketika kewalahan ataupun kesulitan ya mencari gula halus, apalagi kalau gula halus ini kan produk ya teman, produk entah itu produk pabrik yang kita tidak tahu olahannya, entah itu ada bahan tambahan di situ kita tidak sama sekali tidak tahu. Nah, untuk mengantisipasi itu lebih baik teman-teman itu ketika memilih gula halus, alangkah baiknya ketika teman-teman menggiling gula sendiri, gula pasir sendiri digiling atau di blender, itu akan secara kualitas akan lebih bagus dan hasilnya nanti bagus, sehingga ketika kita membuat gula tengah, saya jamin ya teman-teman itu akan lebih baik. Tetapi kan kadang-kadang kita kesulitan ya mencari gilingan buat gula, itu sulit juga kan seperti itu. Kemudian kalau mau blender mungkin kapasitas blender harus besar kan seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, artinya gula tengah itu sangat berpengaruh, yaitu dari kualitas gula halus sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Salah satunya adalah ini mungkin teman kita ini masih belajar membuat 250 gram tepung terigu seperti itu kan. Jadi dia menanyakan tentang berapa banyak gula halus yang gula tengah yang digunakan. Nah, jadi kalau ukuran standarnya teman-teman, kalau kita membuat 1 kilo gula halus itu, gula tengah, itu bisa untuk sekitar 6 sampai 8 kilo adonan ya, atau odading ataupun bolang-baling ini. Jadi intinya kalau kita membuat 1 kilo tepung terigu gula tengah atau 1,2 setengah on ya tadi, jadi itu untuk adonan sekitar maksimalkan 8 kilo ya. Kalau mau teman-teman bisa tipis banget itu mungkin bisa lebih dari itu, cuma kan nanti secara hasil nanti kita kurang baik juga ya seperti itu. Apalagi kalau kita sudah membuat banyak, otomatis kan itu kan sulit kita melebarkan gula halus itu ya. Makanya kalau bikin gula halus itu ya, bikin gula tengah itu kan bikinnya sore ya, baru bisa kita pakai pagi. Alasannya apa? Karena untuk meratakannya itu kan lebih sulit ya, seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, beberapa hal yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman kita semua. Saya sekedar sharing buat teman-teman semua, semoga ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman ya, saya minta supportnya dari teman-teman selalu untuk channel ini supaya berkembang. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.